Baik, dokter. Innal hamdalillah, pujian itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kita selalu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu memuji Allah Subhanahu wa taala dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Dan kita berlindung kepada Allah dari kejelekan jiwa-jiwa kita dan dari jeleknya perbuatan-perbuatan kita. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah berikan petunjuk, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada seorang pun yang mampu memberikannya petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Aku bersaksi tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah hamba Allah dan utusannya, yang tidak ada yang berhak dicontoh dengan benar kecuali Rasulullah SAW. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Suci, mengatakan di dalam Al-Quran, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya, dan janganlah kalian mati kecuali kalian benar-benar dalam keadaan berserah diri kepadanya. Alhamdulillah, pada pagi hari ini adik-adik, kita akan melakukan kuliah mengenai metabolisme dari zat gizi dan bagaimana jalur-jalur metabolismenya. Jadi kita manusia adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang memperoleh energi, memperoleh tenaga, memperoleh kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu bukti adalah kita adalah makhluknya Allah, ya kita membutuhkan energi, ya membutuhkan asupan makanan, membutuhkan rezeki dari Allah. Sedangkan Allah, Tuhan kita, dia maha kaya, tidak butuh makan, tidak butuh minum, ya, lain berbeda dengan kita sebagai makhluk. Makanya kita wajib menyembah hanya kepada Allah saja, ya. Nah, jadi manusia untuk kelangsungan hidupnya memerlukan makanan. Jadi makanan itu diperlukan untuk memperoleh bahan-bahan kimia yang nanti akan digunakan sebagai bahan bakar. Nah, selain makanan, manusia juga memerlukan air, ya. Jadi air itu digunakan untuk mempertahankan suhu tubuh kita agar tidak terlalu panas. Kemudian membutuhkan oksigen. Nah, oksigen ini dibutuhkan manusia sebagai donor atau sebagai penerima, akseptor, ya. Akseptor dari elektron yang terakhir yang nanti diperlukan, ya, dalam proses metabolisme zat-zat gizi lebih lanjutnya. Kalau tidak ada oksigen, bisa terjadi pembentukan ATP, tetapi tidak banyak ATP yang dibentuk, ya. Jadi kalau dalam kondisi tanpa oksigen, satu molekul glukosa itu hanya menghasilkan 2 ATP saja. Tetapi dengan bantuan oksigen sebagai akseptor dari elektron terakhir di dalam proses metabolisme, maka akan dihasilkan banyak sekali energi, ya. 36 ATP dihasilkan dalam satu molekul glukosa. Nah, jadi metabolisme itu adalah semua reaksi kimia yang terlibat dalam mempertahankan keadaan hidup sel dan organisme. Metabolisme erat dan nutrisi, metabolisme ini berkaitan erat dengan nutrisi dan pembentukan energi, ya. Nah, jadi manusia ini memperoleh energinya, ya, atas rezeki dari Allah, atas karunia dari Allah, ya. Jadi seseorang itu akan tetap hidup selama rezekinya masih ada, dan kalau rezekinya sudah tidak ada lagi, ya, berarti sudah cukup rezekinya, berarti sudah sampai dengan ajalnya. Nah, metabolisme itu ada 2 macam namanya metabolisme ini. Ada yang disebut dengan katabolisme. Jadi katabolisme ini adalah memecah molekul-molekul yang besar menjadi molekul yang lebih sederhana untuk mendapatkan energi, ya.
Jadi katabolisme itu adalah memecah molekul-molekul sederhana, memecah molekul-molekul besar, misalkan gula ya, kemudian minyak, kemudian protein dipecah menjadi molekul-molekul sederhana, menjadi penyusunnya. Kalau gula disusun oleh glukosa atau fruktosa ya, kemudian lemak disusun oleh asam lemak, atau protein disusun oleh asam amino. Nah, ini kemudian akan dipecah menjadi bahan-bahan yang lebih kecil lagi untuk menjadi energi, itu menjadi karbon ya. Nah, kemudian kalau anabolisme ini kebalikannya, yaitu membuat bahan yang lebih kompleks dari molekul-molekul sederhana. Ya, contohnya proses pembentukan glikogen, ya, sintesis protein atau sintesis kolesterol. Nah, itu dibentuk dari bahan-bahan yang sederhana. Ya, glikogen itu dibentuk dari glukosa, kemudian protein itu dibentuk dari asam amino yang ada dalam tubuh kita, disusun melalui proses transkripsi, translasi menjadi protein. Kemudian asetil CoA ya itu bisa dibentuk menjadi kolesterol dan trigliserida ya itu. Jadi kalau proses pemecahan molekul besar menjadi molekul sederhana dan menimbulkan energi dari proses tersebut disebut dengan katabolisme. Tetapi sebaliknya, kalau proses pembentukan molekul kompleks dari molekul-molekul yang lebih sederhana dan memerlukan energi, itu adalah proses yang disebut dengan anabolisme. Ya. Nah, ini zat gizi utama yang kita perlukan dalam makanan kita sehari-hari itu sebagian besar merupakan protein, karbohidrat, ya, atau lemak. Ya. Jadi dalam makanan kita itu mengandung 3 zat gizi utama ini. Biasanya kandungannya itu yang paling tinggi adalah karbohidrat sekitar 50%, kemudian lemak 30%, dan protein sekitar 20% dari makanan yang kita makan, dari diet yang kita makan. Ya. Nah, bahan-bahan sederhana ini nanti akan mengalami pencernaan di saluran cerna kita, di mana protein itu akan dicerna menjadi asam amino, karbohidrat akan dicerna menjadi glukosa, kemudian lemak itu akan diubah menjadi asam lemak dan gliserol. Ya. Nah, dalam bentuk-bentuk inilah mereka itu bisa didistribusikan ke seluruh tubuh kita. Jadi protein itu setelah dia dipecah oleh saluran cerna kita dimulai dari lambung, ya, kemudian nanti akan dilanjutkan di usus halus, dia akan diserap dalam bentuk asam amino tunggal, ya, atau atau tripeptida, ya. Nah, 2 asam amino atau 3 asam amino. Jadi bentuk tunggal asam amino dan 2 atau 3 asam amino dia akan diserap oleh saluran cerna kita di sel-sel epitel usus halus. Nah, kemudian di dalam sel epitel usus halus setelah dia diserap, dia akan dipecah lagi, yang di dan tripeptida akan dipecah lagi menjadi asam amino tunggal. Nah, asam amino tunggal inilah nanti yang akan ikut ke aliran darah, ya, akan disebarkan ke seluruh tubuh kita, didistribusikan ke seluruh sel-sel yang membutuhkan. Begitu juga glukosa. Ya, glukosa pencernaannya sudah dimulai di mulut, sudah ada enzim yang namanya amilase ludah. Nah, dia akan dicerna, kemudian dilanjutkan pencernaannya di usus halus secara lebih lanjut. Ya, nah kemudian nanti akan diserap dalam bentuk dalam bentuk ini, dalam bentuk gula tunggal, glukosa atau fruktosa. Ya. Nah, kalau lemak nanti dia akan dicerna, lemak itu mulai dicerna di usus halus, ya. Jadi dengan bantuan garam dan asam empedu, lemak itu akan dipotong-potong menjadi bagian kecil, diemulsikan. Kemudian setelah itu enzim-enzim lipase dari pankreas dia akan membantu pencernaan lemak. Nah, lemak ini akan diserap dalam bentuk misel di saluran cerna masuk ke pembuluh limfe, ya. Kemudian dia baru akan dibungkus dengan lipoprotein, ya. Selanjutnya bisa masuk ke dalam hati, ya, dan bisa ke seluruh tubuh melalui transport
dengan pembungkus yang disebut dengan lipoprotein. Ya. Nah, nanti setelah sampai di sel, baru nanti dia karbohidrat yang tadi yang sudah dicerna dalam bentuk glukosa ya, dia akan di metabolisme lebih lanjut setelah glikolisis, dia akan menjadi pirufat ya. Kemudian dari pirufat ini C-nya 3 ya, pirufat ini dia akan menjadi asetil-CoA. Asetil-CoA ini karbonnya 2 ya. Nah, asetil-CoA ini baru dia akan masuk ke siklus asam sitrat ya, yang akan menghasilkan NADH dan FADH ya. NAD dan FADH selanjutnya mereka akan masuk ke transfer rantai elektron ya di dalam mitokondria. Nah, asam amino juga yang sudah berlebihan ya bisa diubah menjadi asetil-CoA ya. Asam amino tersebut bisa diubah menjadi asetil-CoA. Begitu juga dengan asam lemak ya, yang sudah berlebihan bisa diubah menjadi asetil-CoA. Kemudian masuk ke siklus asam sitrat ya, yang akan menghasilkan banyak sekali NADH dan FADH2 yang selanjutnya akan dibawa ke rantai transfer elektron. Nah, asam amino selain dia bisa masuk ke asetil-CoA ya, dia juga bisa diubah menjadi pirufat atau langsung masuk ke siklus asam sitrat ya. Jadi asam amino ini bisa dia masuk ke tiga bagian di sini ya, bisa dia diubah menjadi pirufat, menjadi asetil-CoA, atau dia langsung masuk ke siklus asam sitrat. Nah, berbeda dengan lemak dia jalurnya ke asetil-CoA ya. Jadi dari asam lemak yang rantai panjang, asetil-CoA, dia akan dipotong-potong di dalam siklus beta oksidasi menjadi asetil-CoA. Ya, asetil-CoA ini karbonnya 2 ya. Jumlah atom karbonnya 2. Nah, metabolisme itu bergantung pada nutrisi. Nah, jadi nutrisi ini berguna untuk memasok energi dan bahan kimia yang diperlukan oleh tubuh. Ya. Nah, jadi kita sebagai makhluk hidup yang sifatnya autotrof, autotrof ya. Jadi kita itu tidak bisa kita heterotrof salah. Heterotrof kita tidak ini ya, tidak bisa membuat makanan kita sendiri, berbeda dengan tumbuhan. Tumbuhan itu autotrof. Autotrof itu bisa membuat makanannya sendiri. Nah, sedangkan yang ini yang heterotrof seperti kita ya, kita membutuhkan pasokan makanan ya, pasokan makanan dari bahan-bahan makanan yang lain. Nah, energi ini akan didapatkan dari pemecahan molekul-molekul tadi ya, yang kita makan dalam makanan. Nah, kemudian energi ini akan digunakan untuk mensintesis molekul-molekul yang dibutuhkan oleh tubuh kita seperti protein-protein baru, asam nukleat ya, atau molekul-molekul yang lain ya. Nah, bahan bakar yang dibutuhkan manusia itu biasanya ini tiga molekul besar ini ya, karbohidrat, lipid, dan protein. Ya, dari bahan makanan dia akan dicerna ya. Kalau karbohidrat akan dicerna menjadi glukosa, kemudian lipid akan dicerna menjadi asam lemak bebas dan gliserol, sedangkan protein akan dicerna menjadi asam amino. Nah, dalam bentuk-bentuk yang sederhana itulah zat-zat tersebut dapat diserap dan diedarkan oleh darah ya ke seluruh tubuh kita. Nah, setelah itu zat-zat tersebut dapat masuk ke dalam sel ya, kemudian akan diubah menjadi bahan bakar tubuh ya, atau dibentuk menjadi zat-zat yang penting untuk kehidupan sel ya, untuk protein, untuk enzim ya, atau untuk organel ya, dan lain-lain. Untuk pembentukan asam nukleat, hormon, dan lain-lain ya. Nah, ini sudah banyak ini ya. Jadi perkembangan ilmu biokimia dan biologi molekuler ini sudah dimulai dari tahun 1700-an ya. Itu para ilmuwan sudah mendeskripsikan bagaimana manusia itu bisa
mengubah bahan makanan itu menjadi energi, ya. Ini ada Joseph di abad ke-18. Nah, dia yang ini ya, yang mencetuskan bahwa oksigen dan karbon dioksida ini adalah zat yang diperlukan dan dihasilkan dari proses metabolisme dalam tubuh kita. Kemudian oleh Lavoisier, nah ini dia mengatakan bahwa konservasi energi dan transformasi dalam organisme ini adalah bentuk pembakaran oksigen dan karbon dioksida dihasilkan ya dari proses metabolisme tersebut. Nah, bersamaan itu juga dihasilkan produksi panas. Kemudian Justus Liebig ya, ini mengatakan protein, karbohidrat, lemak itu dioksidasi dalam tubuh. Nah, kemudian Carl dan kawan-kawan ini mengatakan bahwa oksigen ini dibutuhkan untuk proses metabolisme sel. Ya. Nah, sedangkan untuk yang perhitungan yang lebih rumit ini sudah diteliti oleh Rubner, ya, di mana dia membuat hitungan nilai energi makanan tertentu. Misalkan karbohidrat dan protein itu akan menghasilkan energi sebesar 4 kilokalori per gramnya. Ya. Sedangkan lipid itu menghasilkan 9 kilokalori per gramnya. Jadi lebih banyak menghasilkan energi dari 1 gram lipid dibandingkan karbohidrat dan protein. Ya. Nah, kemudian ini dari Emily Duchartel, ya, ini mengatakan bahwa energi itu tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, tetapi hanya berubah bentuk saja, ya. Jadi energi itu sifatnya ini ya, kekal, tidak dapat diciptakan, tidak dapat dimusnahkan, tetapi diubah dari bentuk yang satu menjadi bentuk yang lain. Misalkan energi kimia diubah menjadi energi listrik, ya, kemudian diubah menjadi energi mekanik. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang konservasi energi, ya, proses perubahan energi dari nutrisi yang diperlukan oleh kita ini adalah dalam bentuk yang sederhana kita memerlukan karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, fosfor, belerang, dan sekitar 20 elemen anorganik lainnya. Ya. Nah, unsur-unsur ini terutama kita dapatkan dari karbohidrat, ya, lipid dan protein. Jadi nitrogen itu hanya terdapat di protein. Ya, nitrogen diperlukan untuk membentuk asam nukleat, dibentukkan untuk membentuk protein, ya. Nah, kemudian karbon itu ada dalam karbohidrat dan lipid, ya. Kemudian fosfor, belerang, ya, itu biasanya juga terdapat di dalam protein. Jadi ada beberapa asam amino yang mengandung fosfor dan belerang. Selain itu kita juga butuh mikroelemen, ya, atau trace elemen, yaitu vitamin, mineral. Nah, vitamin dan mineral ini dibutuhkan dalam jumlah yang kecil, ya. Nah, kemudian kita juga membutuhkan banyak air untuk kebutuhan kita sehari-hari. Selanjutnya, nah ini di dalam makanan kita membutuhkan berbagai zat-zat gizi, ya, yang terutama adalah kita membutuhkan karbohidrat sebagai sumber energi utama kita, ya. Nah, ini karbohidrat itu ada dua, ada dalam bentuk gula dan ada dalam bentuk tepung atau starch, ya. Nah, kalau gula itu ditemukan di dalam buah-buahan, ya, kemudian minuman manis, es krim, ya, ini banyak mengandung gula sederhana. Nah, kemudian di dalam bentuk tepung atau bentuk dia starch, ya. Nah, ini kita temukan di dalam roti, nasi, pasta, kentang, dan lain-lain, ya. Nah, setelah kita mengkonsumsi karbohidrat sekitar 50% dari diet kita memerlukan lemak, ya. Nah, lemak ini penting untuk energi juga, ya. Nah, jadi lemak ini bisa ditemukan di dalam makanan yang banyak mengandung minyak, ya. Contohnya keju, kacang, daging, biskuit, es krim, dan lain-lain. Nah, macam-macamnya ada lemak yang tersaturasi, ya, ada lemak jenuh, dan ada yang lemak tak jenuh, ya. Nah, lemak jenuh ini
Ini adalah lemak yang memiliki banyak kalorinya, ya, banyak energi yang tersimpan. Nah, jadi biasa kita tidak boleh terlalu banyak makan lemak jenuh. Ya, biasanya ini ditemukan di dalam mentega atau di dalam minyak, ya. Nah, kemudian lemak tak jenuh ini lebih sehat dibandingkan lemak jenuh karena dia energinya lebih kecil, ya. Kalorinya lebih kecil. Ini ditemukan di dalam minyak yang lebih alami, ya. Misalkan minyak zaitun, ya, dan lain-lain. Nah, kemudian kita memerlukan protein. Jadi sekitar 20% dari makanan kita itu harus mengandung protein. Nah, protein ini ada yang dari hewan kita dapatkan, seperti dari daging, dari telur, ya, dari ikan. Ada juga yang didapatkan protein ini dari tumbuh-tumbuhan, ya, dari kacang, ya, dari buah-buahan. Nah, ini dibutuhkan untuk menjaga pergantian atau turnover dari sel-sel tubuh kita, ya, jadi untuk memberi bentuk tubuh kita juga. Kemudian kita perlukan fiber, ya, serat. Serat ini diperlukan untuk pencernaan kita, ya, jadi kita butuh sekitar 24 gram sehari kita membutuhkan serat. Ini banyak ditemukan di dalam buah-buahan, kemudian dalam sayur-sayuran dan sereal, ya. Kemudian vitamin. Nah, vitamin ini kita butuhkan karena dia berperan di dalam proses enzimatik dan dia juga berperan sebagai antioksidan, ya. Contohnya vitamin C. Vitamin C ini banyak ditemukan di buah-buahan seperti jeruk, kiwi, dan ini, ya, cabai, ya. Nah, kemudian fungsinya adalah untuk menjaga metabolisme tubuh kita. Jadi membutuhkan vitamin, ya. Nah, kemudian mineral, nah ini kita butuhkan untuk membangun tubuh kita, ya. Misalkan kalsium itu penting untuk struktur tulang dan gigi, ya. Nah, ini biasanya ditemukan di dalam produk susu, keju, dan lain-lain, ya. Nah, karbohidrat dalam metabolisme ini diperlukan sebagai sumber energi utama. Jadi esensial ini. Jadi kalau kita kurang makan karbohidrat, ya, nanti akan menjadi lemas biasanya karena kurang sumber energi. Ya, jadi ini menghasilkan glukosa melalui pencernaannya, ya. Jadi reaksi keseluruhannya seperti ini. Jadi glukosa dia akan memerlukan oksigen, akan menghasilkan CO2, air, dan energi, ya. Nah, glukosa ini dia akan masuk ke dalam sel, ya, melalui glukosa transporter, ya. Glukosa transporter itu ada yang GLUT1, GLUT2, GLUT3 sampai GLUT6, ya. Nah, yang yang tergantung insulin adalah GLUT4. Jadi GLUT4 itu glukosa transporter 4 itu tersebar di sel-sel otot rangka, ya, karena sel otot rangka itu banyak sekali jumlahnya dalam tubuh kita. Nah, jadi kalau ada gangguan pada glukosa transporter 4, ya, yang dia tergantung dengan insulin kerjanya, maka itu akan menyebabkan gangguan metabolisme karbohidrat, ya, glukosa, contohnya diabetes mellitus. Nah, ini setelah glukosa itu masuk ke dalam sel, dia akan mengalami glikolisis yang pertama, yaitu dipecahnya molekul glukosa yang molekul ini mengandung atom C-nya 6 menjadi pirufat, ya, atom C-nya 3. Ya, nah kemudian pirufat ini akan dibawa masuk ke dalam mitokondria, ya. Nah, kemudian dia akan diubah menjadi asetil CoA, ya. Nah, selanjutnya dia akan masuk ke siklus asam sitrat dan menghasilkan banyak ATP selanjutnya, ya. Nah, protein kita butuhkan untuk membangun jaringan utama dalam tubuh kita, ya. Jaringan-jaringan itu membutuhkan protein sebagai pemberi bentuknya. Nah, kemudian protein ini juga merupakan struktur sel, ya, seperti hemoglobin, ya. Kemudian merupakan bahan pembentuk enzim juga, ya. Nah, protein juga memasok nitrogen untuk materi genetik DNA. Jadi asam nukleik itu mempunyai satu basa nitrogen dan ini
Nitrogennya didapatkan dari protein, ya. Nah, kemudian tubuh manusia ini tidak dapat mensintesis asam amino esensial. Jadi secara gizi kita memerlukan asam amino ini karena kita tidak bisa membuatnya sendiri tubuh kita, ya. Contohnya asam amino lisin, triptofan, metionin, leusin, isoleucin, fenilalanin, valin, dan treonin. Nah, ini harus didapatkan dari makanan kita, ya, karena tubuh kita tidak bisa membuat asam amino jenis ini sendiri, ya. Di dalam tubuh kita ada sekitar 20 jenis asam amino yang berperan dalam pembentukan protein. Nah, sekitar 9-nya ini harus kita dapatkan di dalam diet kita, ya. Jadi tidak bisa tubuh kita membuat asam amino ini sendiri. Nah, makanan yang mengandung protein itu contohnya telur, susu, kedelai, daging, sayur-sayuran, dan biji-bijian. Nah, kita kalau kita memakan 100 gram protein, ya ini sangat baik gizinya, ya, 100 gram protein, ya, sedangkan orang biasa di Indonesia kira-kira setengahnya, 50 gram protein sehari yang dimakan dari makanan. Kemudian akan mengalami digesti atau pencernaan, ya. Kemudian protein ini akan diubah menjadi asam amino, ya. Nah, asam amino ini selanjutnya akan masuk ke dalam sel, ya. Nah, dia akan dibutuhkan untuk mensintesis protein yang baru, ya. Jadi sekitar 400 gram sehari kita sintesis tubuh kita. Kemudian dia akan menjadi protein tubuh sekitar 10 kg beratnya. Kalau dari berat normal, berat orang itu 70 kg, ya, berat orang yang dengan gizi yang baik. Nah, sekitar 10 kg-nya itu protein beratnya, ya. Nah, dari 10 kg itu sekitar 400 gram protein itu dipecah setiap hari. Jadi protein itu ada yang mengalami kerusakan, ya, ada yang mengalami kehilangan fungsi, misalkan enzimnya sudah tidak terpakai atau reseptor yang ada di selnya sudah tidak terpakai lagi. Nah, itu perlu dilakukan breakdown, ya, didaur ulang. Nah, didaur ulang itu dari yang didaur ulang 400 gram itu sekitar 100 gram itu akan didegradasi proteinnya, ya. Nah, ini didegradasi oleh hepar, otot, dan ginjal, ya. Nah, jadi kalau kita makannya seimbang, proteinnya seimbang, ini terus terpenuhi, ya. Jadi yang kita makan itu sesuai dengan yang kita degradasi proteinnya. Jadi terjadi keseimbangan jumlah protein tubuh kita, jadi tidak berkurang. Ya, tetapi kalau kita kurang makan protein, nah bisa jadi protein tubuh ini akan mengalami degradasi yang terus-menerus. Akibatnya kadar protein tubuhnya berkurang. Misalkan dia akan menjadi lebih kurus, ya, kemudian otot-ototnya akan mengecil, dan lain-lain. Nah, dari 100 gram asam amino yang didegradasi tersebut, 16 gramnya itu akan diubah menjadi nitrogen, ya, akan dikeluarkan melalui ginjal dalam bentuk urea, ya. Dalam bentuk urea dia akan dikeluarkan melalui urin sekitar 16 gram sehari. Nah, ini adalah 20 macam asam amino yang ada dalam tubuh kita. Sekitar 9-nya ini diperlukan dari diet, ya. Jadi yang disebut dengan asam amino esensial tadi. Nah, ini macam-macamnya, ada yang polar asam aminonya, ada yang aromatik, ya, ada yang positif, ada yang negatif muatannya, ada yang tidak bermuatan, ya, macam-macam. Jadi secara umum asam amino ini mempunyai komponen, ya. Yang pertama adalah atom C alfa, ini yang di tengah ini namanya atom C alfa, ya. Kemudian dia punya sisi amin, ya, nitrogen, kemudian sisi karboksil, ya, ini yang H ini sisi karboksil yang COO-nya ini, ya. Ini sisi amin, kemudian ini ada satu atom hidrogen. Nah, yang di sini yang di kotak ini rantai sampingnya. Nah, yang membedakan asam amino 1 dengan yang lain adalah rantai sampingnya ini, ya. Maka dia akan menentukan sifat asam amino tersebut. Ada yang polar, ya, ada non polar, ini berdasarkan rantai samping. Rantai sampingnya ini kadang-kadang dia mempunyai unsur lain seperti sulfur, ya, metionin ini mengandung sulfur, ya.
Kemudian ada yang aromatik ya, yang dia membentuk cincin ya seperti ini aromatik. Nah, kemudian bahan gizi yang juga penting untuk kita adalah lemak. Jadi lemak ini sumber energi yang terkonsentrasi ya, jadi dia padat sifatnya. Jadi walaupun padat, dia energi yang tersimpan itu sangat tinggi ya. Jadi 1 gram lemak tadi menghasilkan 9 kilokalori energi ya. Nah, fungsinya adalah untuk membentuk struktur seluler. Jadi bagian-bagian lemak itu akan membentuk struktur seluler seperti membran sel, itu terdiri dari 2 lapis lemak ya, lipid bilayer. Kemudian memberikan bantalan pelindung ya. Kemudian membantu menyerap vitamin yang larut lemak. Jadi vitamin A, D, E, dan vitamin K itu larut dalam lemak. Jadi dengan adanya lemak, dia akan lebih cepat diserap oleh tubuh kita. Kemudian lemak ini juga penting untuk membentuk asam dan garam empedu, ya. Kemudian membentuk hormon, ya, dan lain-lain. Nah, lemak ini juga terlibat dalam penyakit arteriosklerosis, ya, dan penyakit jantung, arteriosklerosis. Kemudian mineral dalam tubuh kita memberikan kontribusi langsung ya. Jadi ada sekitar 50 elemen yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. Jadi jumlahnya kecil tetapi sangat penting ya. Contohnya kalsium, fosfor, besi, sodium, kalium, klorida, tembaga dan lain-lain ya. Dan vitamin, tadi ini vitamin penting untuk metabolisme ya, jadi dia sebagai boosternya. Jadi yang kita perlukan itu vitamin A, B2, niacin, asam pantotenat, ini vitamin B kompleks ya. Nah, reaksi kimia metabolisme ini diatur oleh enzim ya. Jadi enzim ini sangat penting dalam tubuh kita karena dengan adanya enzim reaksi itu akan berlangsung lebih cepat, kemudian dia juga berlangsung secara spesifik dan juga enzim ini hanya bertindak sebagai katalisator ya. Jadi dia menjalankan reaksi tetapi tidak ikut langsung ya, tidak jadi produk ya. Nah, ini memungkinkan adanya pengaturan jalur metabolisme yang rumit dengan adanya enzim ini. Dan enzim ini hanya bisa diproduksi dari ekspresi genetik ya. Jadi setiap enzim itu pasti ada gennya ya. Nah, ini tadi ya dari bahan-bahan makanan yang sudah kita makan tadi. Tiga bahan utama dalam makanan ini akan menjadi ini ya, bagian yang sederhana. Protein menjadi asam amino. Nah, kemudian dia akan disimpan di dalam ini penyimpanan ya. Kemudian dia akan menjadi protein tubuh atau dia kalau sudah berlebih bisa dijadikan asam pirufat atau dia bisa jadi asetil-CoA atau dia bisa masuk ke siklus asam sitrat. Ya. Nah, sedangkan kelebihan ureanya tadi ya nitrogen tadi yang berlebihan, nah itu bisa dibuang melalui urea ya ke dalam urin. Sedangkan glukosa ini sumber energi utama. Dari glukosa dia akan diubah menjadi glukosa 6-fosfat ya. Nah, ini proses ini disebut dengan glikolisis, ada dua, yang aerob dan non aerob ya. Kalau yang aerob itu hanya mengubah karbohidrat menjadi asam pirufat. Kemudian yang lebih lanjut lagi adalah glikolisis aerob, itu menghasilkan asetil-CoA. Nah, kemudian asetil-CoA ini akan masuk ke siklus asam sitrat. Ya. Nah, kemudian lemak akan dipecah menjadi asam lemak dan gliserol. Nah, kemudian asam lemak dan gliserol ini bisa masuk ke beta oksidasi, yaitu pemutusan rantai-rantai panjang lemak ya menjadi asetil-CoA ya, 2 rantai karbon ya. Nah, kemudian asetil-CoA ini merupakan bahan baku pembentukan lemak, bisa dibentuk menjadi triasilgliserol atau dibentuk menjadi kolesterol. Nah, asetil-CoA dari lemak tadi ya bisa masuk ke siklus asam sitrat, dia akan menghasilkan zat-zat yang pembawa sementara elektron yaitu NADH dan FADH. Kemudian zat-zat ini yang akan masuk ke siklus atau ke rantai transport elektron di mitokondria ya. Nah, jadi ini tadi ya, ini adalah
jalur metabolismenya, ya. Jadi dari glukosa darah itu akan diubah menjadi glukosa 6-fosfat. Nah, kemudian dari jalur glukosa 6-fosfat ini bisa kita bentuk menjadi ini, ya, DNA dan RNA, yaitu membentuk asam nukleat. Yaitu kita menggunakan jalur HMP-SAN namanya, ya. Jadi digunakan glukosa 6-fosfat ini untuk membentuk ribosa, gula ribosa 5-fosfat dan NADPH. Nah, dia akan membentuk NADPH, ya. NADPH ini nanti digunakan sebagai charger, ya, untuk ini, untuk mengaktifkan kembali yang namanya glutathione, ya. Jadi glutathione merupakan suatu antioksidan endogen, ya, yang membutuhkan NADPH untuk dia diaktifkan kembali, ya. Nah, kemudian dari glukosa 6-fosfat ini bisa menjadi asam pirufat melalui proses glikolisis tadi. Kemudian asam pirufatnya tadi bisa masuk ke siklus asam citrat menjadi oksalasetat atau dia berubah menjadi asetil-CoA, ya. Nah, asetil-CoA ini merupakan zat yang zat antara, ya. Jadi dia bisa dibentuk menjadi kolesterol, dibentuk menjadi asam lemak, ya, atau dia masuk ke siklus asam citrat atau dibentuk menjadi benda keton. Nah, ini ringkasannya, ya. Jadi karbohidrat dia akan dipecah menjadi glukosa, kemudian dia itu akan bisa disimpan kalau kelebihan kadar glukosa dalam tubuh kita disimpan sebagai lemak, ya. Setelah diubah menjadi asetil-CoA tadi, dia akan dibentuk menjadi triacylglycerol atau dibentuk menjadi kolesterol juga bisa. Kemudian bisa juga disintesis menjadi komponen-komponen lain glukosa itu, ya, seperti glikoprotein, ya, dan lain-lain. Kemudian ini kalau dibutuhkan oleh tubuh kita, dia akan dioksidasi menjadi energi, menjadi asetil-CoA, ya. Nah, begitu juga dengan lemak, ya. Sebagian besar disimpan dalam bentuk triacylglycerol di dalam sel-sel lemak, ya. Kemudian bisa digunakan untuk membentuk membran seluler, ya, dan membran organel. Kemudian kelebihannya bisa dioksidasi sebagai energi kalau tubuh kita sedang kekurangan energi, jadi dalam keadaan tidak makan atau dalam keadaan puasa, ya. Nah, begitu juga asam amino yang sudah dicerna dari protein ini akan masuk ke jalur transaminasi namanya, ya, bisa disimpan sebagai ini protein tubuh, ya, atau dia kalau sudah cukup protein tubuhnya, jadi protein tubuh kita nggak mungkin bertambah, ya. Jadi kira-kira dalam dalam berat badan 70 kg itu hanya 10 kg saja protein tubuh, tidak akan bertambah lagi, ya. Kelebihannya dia akan diubah menjadi lemak, ya. Jadi akan diubah menjadi asetil-CoA, kemudian diubah menjadi asetilglycerol. Dan pada saat tubuh kita memang memerlukan energi tambahan, bisa dioksidasi menjadi energi, ya, melalui perubahan asam amino ini masuk menjadi asetil-CoA, dia atau masuk melalui jalur lain, bisa juga dia langsung masuk ke siklus Krebs, ya. Nah, ini akan menghasilkan ATP, ya, nantinya, ya. Nah, jadi ATP ini adalah adenosine trifosfat, ini merupakan mata uang, ya, di dalam tubuh kita. Jadi setiap energi ini bisa disimpan di dalam bentuk ATP, ya, dan kemudian energi tersebut dapat digunakan dalam berbagai macam proses kehidupan di dalam tubuh kita, ya, seperti proses pergerakan otot, ya, kemudian proses sintesis, ya. Nah, ini memerlukan energi. Nah, energi ini disimpan dalam bentuk ATP. Nah, kemudian metabolisme zat-zat gizi tadi yang menghasilkan energi itu disimpan dalam bentuk ATP, ya. Nah, ini jalur dari pernapasan seluler, ya. Jadi bahan makanan seperti glukosa ini akan diubah menjadi 2-pirufat, ya. Nah, ini di dalam proses glikolisis yang non aerob, ya, yang anaerob tidak memerlukan oksigen.
ini menghasilkan 2 ATP, ya. Nah, kemudian piruvatnya ini akan masuk ke dalam mitokondria, ya, kemudian diubah menjadi asetil-CoA. Nah, dia akan ikut siklus asam sitrat, ya. Nah, ini akan menghasilkan NADH dan FADH2, ya, dalam siklus asam sitrat ini. Nah, jadi NADH-nya ini akan masuk ke elektron transport chain dan oxidative phosphorylation, ya. Nah, jadi kira-kira dari satu molekul glukosa ini akan menghasilkan 38 ATP, ya, kira-kira, ya. Tetapi untuk proses glikolisis ini memerlukan 2 ATP, ya. Nah, jadi totalnya kita memerlukan 2 ATP untuk modal, kemudian dihasilkan 38 ATP dari seluruh proses, maka totalnya adalah yang dihasilkan setelah dipotong dari biaya produksinya itu adalah 36 ATP. Ya, jadi di sini di proses glikolisis ini diperlukan 2 ATP untuk memecah glukosa menjadi 2 piruvat. Ya. Nah, sintesis ATP ini terjadi dalam mitokondria. Ini ada 2 fase, yaitu fase fosforilasi oksidatif, di mana ATP disintesis dari ADP dan fosfat, ya, di mitokondria. Kemudian ada fosforilasi tingkat substrat. Nah, ini adalah fosforilasi oksidatif, ya. Jadi sistem transport elektron di membran mitokondria ini merupakan sekumpulan dari kompleks protein yang membentuk sistem transport elektron, ya. Jadi setelah asetil-CoA tadi masuk ke siklus asam sitrat, nah jadi nanti dia akan menghasilkan ini, ya, NADH dan FADH2, ya. Ini yang dihasilkan dari siklus asam sitrat dan glikolisis. Ya, dia akan menghasilkan NADH dan FADH2. Nah, NAD dan FADH2 ini merupakan molekul yang membawa elektron, ya, molekul yang membawa elektron. Nah, dia akan ini di dalam matriks mitokondria, ya, molekul ini akan mentransfer atau memindahkan elektronnya, ya, ke dalam kompleks-kompleks dari sistem elektron change, ya, elektron transport change, ya. Nah, jadi ini NADH akan memberikan ini elektronnya satu di kompleks nomor 1, ya, kompleks 1 dari elektron change ini, ya, dari rantai elektron transport. Nah, kemudian elektronnya ini akan dibawa oleh ini, ya, protein Q. Ya, kemudian dia akan diteruskan ke kompleks 3, ya. Nah, setelah ke kompleks 3, elektron tersebut akan diteruskan lagi oleh sitokrom C ke kompleks 4, ya. Nah, selanjutnya setelah di sini elektron tersebut dia akan diberikan ke molekul oksigen. Nah, sehingga oksigen ini merupakan akseptor atau penerima elektron terakhir, ya, di dalam rantai ini. Nah, kemudian oksigen ini yang ketambahan elektron tentu dia akan kekurangan 1 elektron, ya. Nah, maka dia membutuhkan hidrogen, 2 molekul hidrogen hingga dia akan membentuk air. Ya, seperti itu. Jadi ada 4 ini, ya. Ada 4 kompleks, kompleks 1, kompleks 2, kompleks 3 dan kompleks 4. Ya. Nah, ini terjadi di matriks mitokondria, ya. Kemudian akibat terjadinya proses perjalanan elektron ini, ya, maka ini protein kompleks 1, kompleks 3 dan kompleks 4 ini dia akan mengeluarkan 1 proton, ya, atau molekul hidrogen, ya, sehingga akan terjadi kelebihan hidrogen yang di dalam matriks mitokondria ini akan dipompa ke luar, ke intermembran space-nya,
ya. Nah, akibatnya hidrogen di dalam matriks ini akan keluar ke sini ke intermembran space. Nah, kemudian dia akan terjadi kelebihan konsentrasi hidrogen, ya. Nah, jadi dia di hidrogen tersebut akan berdifusi melewati ATP sintase jalur ininya, ya, channelnya, ya. Nah, waktu hidrogen dia melewati ATP sintase ini, nah, dia akan menghasilkan energi dan energi itu akan diikatkan melalui ikatan fosfat, ya. Jadi akan diikatkan energi tersebut akan mengikatkan satu molekul fosfat ke dalam satu molekul adenosin difosfat, sehingga dia akan membentuk ATP, ya. Nah, jadi proses pemindahan elektron melalui kompleks dari rantai transfer elektron ini akan menyebabkan perpindahan ini molekul hidrogen, ya, ke intermembran space, ya. Nah, kemudian karena terjadi ini penambahan konsentrasi molekul hidrogen di intermembran space ini, maka dia akan masuk kembali ke matriks mitokondria melalui enzim ATP sintase, ya. Nah, pergerakan masuk ion hidrogen ini ke dalam matriks dari intermembran space melalui ATP sintase ini akan menghasilkan energi. Nah, energi inilah yang akan diikatkan, ya, yang akan disimpan melalui ikatan fosfat, ya, yaitu mengikatkan satu molekul fosfat dengan molekul ADP sehingga dia akan menghasilkan ATP, ya. Nah, ini proses lengkapnya, ya. Nah, jadi NADH tadi dia akan ini, ya, dia akan mendonorkan 2 elektronnya, ya. Nah, akibatnya akan terjadi pemindahan 4 molekul hidrogen ke intermembran space dari matriks, ya, NADH. Nah, kemudian elektronnya tersebut akan ditangkap oleh molekul protein koki ini, ya. Kemudian selanjutnya dia akan ditransfer ke kompleks 3, ya, ke kompleks 3. Nah, jadi kompleks 3 ini dia akan menerima elektron dari kompleks 1, ya, dengan perantara enzim koki ini, ya, Key cycle. Nah, kemudian ini akan menyebabkan 2 atom hidrogen dia harus keluar, ya, ke intermembran space. Nah, kemudian elektronnya ini akan diteruskan melalui sitokrom C. Nah, sitokrom C itu akan memindahkan elektronnya ke kompleks 4, ya. Nah, di kompleks 4 ini juga karena dia menerima elektron, maka untuk keseimbangannya dia harus mengeluarkan 2 ion hidrogen, ya, proton, ya, 2 ion hidrogen ke intermembran space. Nah, kemudian di kompleks 4 ini, nanti elektronnya terakhir akan diikatkan ke molekul oksigen. Nah, agar dia tidak radikal, maka molekul oksigen ini harus diikatkan dengan hidrogen, ya. Maka dia akan membentuk air. Nah, proses perjalanan elektron ini dari kompleks 1, kompleks 3, kompleks 4, ya. Nah, ini akan menyebabkan terjadinya penambahan ion hidrogen di intermembran space, ya, sehingga dia akan sangat ini positif di sini ininya muatannya. Nah, sehingga dia akan menyebabkan perpindahan ion hidrogen kembali ke dalam matriks mitokondria. Dia akan melewati ini ATP sintase namanya enzimnya, ya. Nah, ATP sintase ini setelah dia dilewati oleh ion hidrogen, nah dia akan menghasilkan energi. Nah, energi ini yang akan digunakan untuk mengikatkan satu molekul fosfat ke molekul ADP, sehingga terbentuklah ATP. Ya, nah, jadi ATP ini adalah bentuk penyimpanan energi dalam tubuh kita. Ya, jadi nanti ATP ini bisa digunakan untuk metabolisme yang lain. Ya, misalkan pembentukan protein dari asam amino, ya, atau untuk kerja enzim itu membutuhkan ATP juga, ya, seperti itu, ya. Atau untuk lokomosi, ya, untuk memindahkan, untuk
membentuk kolesterol, membentukkan ATP ya. Seperti itu. Nah, kemudian ini gambar yang lebih jelas dari ATP sintase. Nah, jadi setelah proses transfer elektron melewati kompleks-kompleks pada ini tadi ya, pada membran intermitokondria tadi ya, membran dalam ini ya, mitokondria tadi, maka akan terjadi penumpukan dari ion hidrogen pada intermembran space-nya ya. Nah, itu. Kemudian hidrogen tersebut akan berdifusi melalui ini enzim ATP sintase. Nah, waktu dia berdifusi ke dalam sini akan menghasilkan energi ya. Energi tadi itu yang akan diikatkan melalui ikatan fosfat, satu molekul fosfat diikatkan menjadi ADP sehingga dia akan menjadi ATP. Nah, mungkin itu dulu kuliahnya, adik-adik. Mungkin ada pertanyaan? Silakan. Dari Robi sudah cukup jelas, Dok. Alhamdulillah, Robi sudah jelas. Yang lain? Dimas, Rizky, Tralia, Elman. Dari saya cukup, Dokter. Cukup ya? Ya, cukup, Dokter. Ya. Oke, kalau sudah jelas semua, ya. Jadi sebagai kesimpulan bahwa energi yang kita peroleh ini adalah dari metabolisme berbagai macam zat gizi, ya. Nah, jadi gangguan pada metabolisme zat gizi, baik dia kekurangan atau kelebihan, itu tentu akan menjadikan gangguan, ya. Misalkan pada gangguan metabolisme karbohidrat, ya, itu akan menyebabkan penyakit, ya, diabetes mellitus. Gangguan metabolisme lemak, ya, bisa menyebabkan terjadinya aterosklerosis dan lain-lain, ya. Gangguan metabolisme protein, ini bisa menyebabkan berbagai macam gangguan di dalam tubuh, ya. Kalau yang untuk PPOK itu biasanya dia mengalami penurunan kadar protein darah ya pada pasien PPOK biasanya. Nah, jadi proteinnya kadang-kadang menurun. Nah, itu karena ya memang pada PPOK terjadi suatu inflamasi yang kronis ya dalam tubuhnya. Jadi banyak sekali protein yang digunakan dalam proses inflamasi. Dan protein itu penting juga untuk pasien PPOK ya. Jadi harus diet tinggi protein mereka ya untuk mengganti protein-protein tubuh yang hilang. Ya, jadi tadi kebutuhan protein itu kira-kira 60 sampai 100 gram per hari ya. Nah, jadi harus dipilihkan dietnya nanti yang tinggi protein ya. Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita cukupkan dulu sampai di sini ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dokter. Terima kasih banyak, Dokter. Sama-sama.